Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada konteks ibadah. Ilmu juga dapat menjadi salah satu faktor diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Betapa tidak, karena tanpa ilmu, kita tidak bisa memahami makna dalam ibadah kita, sehingga menimbulkan berbagai kekeliruan dalam menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya, keutamaan apa lagi dari ilmu agar dapat terhindar dari kekeliruan dalam beribadah? Kita simak ulasannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, antum bisa tenang hati dengan ibadah. Antum bisa ibadah kalau punya ilmu. Betul? Karena ilmu adalah kunci ibadah kita. Ada kaidah mengatakan fa'ulun man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Kita kalau ibadah nggak pakai ilmu, Allah tolak ibadah kita. Contoh, udah sering sampai contoh. Ada anak muda nggak ngaji, nggak tahu dia nggak ngerti sholat apa segala macam, nggak tahu. Yang dia tahu cuma satu, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahala. Betul nggak gitu? Betul ya? Makin banyak kita ibadah, makin banyak. Betul? Pasti begitu? Gak tentu. Ada yang ibadahnya banyak, pahalanya nggak nambah. Contohnya siapa? Ini anak muda contohnya. Satu ketika dia habis begadang sama teman-temannya. Kemudian karena udah masuk subuh, sholat. Ini bocah nggak pernah sholat subuh, tapi karena diajak sama temen, ya mau nggak mau jadi ke bawah. Makanya teman hati-hati, berteman sama yang baik, karena teman itu akan mempengaruhi kita. Makanya kata Nabi Muhammad, kita itu tergantung daripada teman agama kita, tergantung teman kita. Teman kita baik, insya Allah kita baik. Ya, taib ya ikhwan. Singkat cerita, dia sholat subuh. Begitu sholat subuh, dia cuma tahu satu. Sama kita di antum jawab, makin banyak ibadahnya, makin banyak pahalanya. Saya tanya sama antum, subuh berapa rakaat? Yakin 2? Boleh beda nggak? Nggak boleh. Ini anak muda karena nggak ngaji, tapi karena diajak doang, timbul lagi semangat-semangatnya. Begitu yang lain 2 rakaat, tahiyat salam, dia nggak mau. 2 rakaat tahiyat bangun lagi, ditambahin rakaatnya, jadi 4. Temannya nungguin, ini bocah ngaco. Habis salam ditanya, woi, sholat apa barusan? Subuh. Berapa rakaat? 4. Kata yang 2, bocah PA. Lo ngaji di mana subuh 4 rakaat? Karena dia nggak punya ilmu, akhirnya apa dia bantah. Enak aja lu yang PA. Main salah-salahan kedua. Loh, di mana subuh 2? Ditanya sama yang 4. Tadi berapa kan? 2. Banyak gak pahalanya? Banyak subuh. Kata yang 4, 2 aja banyak, apalagi 4. Pakai logika? Iya juga ya. 2 aja banyak, apalagi 4. Kalau pakai ilmu, diterima gak subuhnya? Ya kagak. Subuh jangankan lo bikin 4, bikin 12 lagi. Pahala kagak, diikat marbot, iya loh. Lo ngaji di mana subuh berapa rakaat? Ya. Makanya itu pentingnya kita ngaji, penting kita ilmu. Bahkan naumul alim ibadatun naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih utama dibandingkan dengan ibadahnya orang bodoh. Ya. Makanya ilmu itu yang akan menyelamatkan kita, termasuk Imam Ali kalau Allah wajah ketika ditanya apa faedah ilmu itu apa bedanya ilmu dengan harta? Ilmu akan menjaga kita. Ilmu bakal menjaga kita. Tapi kalau dengan harta, kita yang bakal jaga. Ya, makanya kalau antum mau selamat harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi, wa man arada huma fa'alaihi. Ya. Antum nggak punya ijazah, tapi punya ilmu, hidup.
Punya ijazah nggak ada ilmunya, percuma. Yang paling cakep ijazah punya ilmu, ya. Nah, cuma masalahnya saat ini adalah kita itu akan berlomba dengan yang namanya materi. Kita ada ajakan ngaji, banyak kita tinggalin pengajian. Kalau diajak ngaji, susahnya bukan main. Waliyahulillah, alasannya ada aja. Makanya kalau bisa antum bikin pengajian, nggak usah pakai rapat, nggak ketemu. Pengajian pakai rapat nggak ketemu. Kumpulin jamaah, tanya, bikin pengajian kapan? Atau bilang hari Sabtu aja, yang atau bilang Ahad pagi aja. Udah di rapat itu yang datang, justru yang ngomong kagak datang juga. Kenapa begitu ya kawan? Karena kita itu suka malas buat ngaji. Kenapa kita suka malas? Karena belum ada kecintaan dengan majelis taklim. Padahal kalau kita punya cinta dengan majelis taklim, kita akan luangkan waktu kita. Karena dalam majelis taklim, antum jangankan duduknya, antum mau niat ke majelis saja, langkah pertama kita udah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Dosa yang mana Habib? Dosa yang kecil. Minas shaghair, dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil kita banyak nggak? Banyak. Dosa kecil kita, apalagi kalau udah janjian, itu dosa kecilnya banyak. Janjian jam 4, temen udah sampai, tiba-tiba kita di WhatsApp, bro di mana? OTW, padahal masih di WC. Itu kan dosa kita banyak tuh. Antum mau ngaji ke Mangga 2, waliyahulillah, itu udah namanya di jalanan dosa di jembreng. Yang perempuan pakai baju kebuka, ya kita nggak minta, tapi kadang-kadang kan depan mata kita. Biasanya nih antum kalau mau ngaji udah pakaian cakep tapi begini, ada perempuan pakai baju kebuka, melengos sama lu apa? Ya Allah, gue kagak nyangka jawabannya melotot. Aneh pikir anaknya jawabannya melengos Habib, ngaku dia melotot. Ya, ada yang bilang, ada yang jawab Habib, kalau ngeliat dosa nggak lihat mubazir, enak aja loh. Lompongan mana buang dosa jadi mubazir? Sebetulnya bukan mubazir, dilihat dosa nggak dilihat, kelihatan sayang lagi. Sama aja dong. Ya. Oke enggak ya, kawan. Nah, semua dosa-dosa itu bisa hilang karena mohon maaf kita tahu nih dosa kita banyak, apalagi yang namanya laki. Ya Allah, ibu punya suami itu dosanya paling pertama di mata. Kok Habib tahu? Kan gue juga laki. Kan gue juga ngalamin dosa pertama di mata. Laki nggak ada yang hobi ngegosip, nggak ada, kecuali mulutnya remes. Kalau laki kebanyakan di mata, perempuan kebanyakan, ya. Makanya pernah satu ketika Nabi Muhammad itu lewat di antara dua maghrib. Kata Nabi Muhammad, ini yang di maghrib lagi disiksa. Kenapa disiksa? Nabi Muhammad dengan mukjizat dari Allah bisa tahu kondisi keadaan yang sedang dikubur. Disiksa kata Nabi Muhammad. Yang satu, kenapa disiksa? Seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, mohon maaf kalau saya salah, itu katanya ceboknya nggak benar, istinjanya nggak benar, kencingnya nggak beres, kencing sembarangan, ceboknya nggak benar. Nah, biasanya lempengan ngomongin cebok kencing itu ngomongin laki. Kan begitu ya? Karena kita ini biasanya sebagai laki nggak bisa lihat tembok ame pohon. Lo menyender aja urusannya. Awas, hati-hati. Ada kaidah mengatakan mala yatim wajibu ila bihi fa huwa wajib. Satu kewajiban tanpa dibantu dengan kewajiban yang lain, maka kewajiban itu nggak akan sempurna. Wudu hukumnya nggak wajib, tapi sholat hukumnya wajib buat kita. Tapi wudu dipakai buat sholat hukumnya jadi wajib. Sholat tanpa wudu juga nggak sah. Makanya ada kesinambungan.
Baik. Wudhu kita bisa sah kalau istinjanya hati. Makam yang kedua kata Nabi Muhammad ini juga disiksa. Kenapa? Karena sepanjang hidup suka namimah, suka ngadu domba. Lempengan ngadu domba biasanya kerjaan siapa? Enggak semua, biasanya perempuan kalau udah nggak demen, jangankan ame yang dia nggak demen, sampai anaknya dibawa-bawa. Lo jangan berteman sama anaknya empok itu. Gue nggak demen sama emaknya, gue jangan berteman sama anak itu perempuan kan. Dan hebatnya perempuan, maaf, dia bisa lupa taruh kunci di mana, taruh handphone di mana, tapi dia bisa ingat kesalahan orang 5 tahun ke belakang. Itu hebatnya perempuan. Apalagi kesalahan lakinya. Makanya enggak ya. Artinya ya, dengan kita dulu kayak begini, kita ngaji kayak begini, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu. Antum kalau udah dapat ilmu, diamalin. Ilmu dengan amal, kesajaran dengan sama. Ilmu tanpa amal itu bagaikan yang namanya pohon tanpa buah. Makanya saya bilang tadi, untuk lebih menenangkan kita punya hati, jangan sampai punya rasa sakit hati.